وأنت أبدا في جسمي الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم القوم علت قوما إذا جلسوا عند ميلادة الشفية بمقتدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هل للقصائص فقد هتكون آمنا من شر نار وسرق ومن محني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على نور الأنوار سر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحياء عدد نعم الله وإفضاله ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة بالقبول كما يقول السر حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم على نبينا الله الفقهنا في الدين ويعلم التعليم ويهدينا إلى سواء السبيل ثم إلى أرواحنا أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا جدتنا وخالنا خالتنا وعمنا وعمتنا مشيخنا مشيخ مشيخنا ومعلمينا ومن استمرنا ومن قل علينا خصوص والدينا بنا يسوع وابن جبريل وبنا بجبر الرحمة وإذننا وسودهما وقرهما إن الله يتغشاهما بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعد علينا من بركاته وأسرار منوال المؤمنين في الدين والدنيا والآخرة. ونخص خصر المؤلف هذا الكتاب سفينة النجاة للشيخ سالم الحضرمي وكاشفة السجاد الإمام النووي الدلدلي وليل الرجال علي أحمد بن عمر الشاتري وتقيرة السعدية الحبيب زين بن إبراهيم سميث نفعنا الله بهم في الدار آمين شيخ الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Fatihah sekali lagi. Buat semua kita yang hadir, nyatanya mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita yang di rumah Allah selalu berikan sehat, afiat, panjang umur dalam doa, hajat, niat baik, cita-cita, usaha, ikhtiar kita semua di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah berumah tangga, berikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan yang soleh dan solehat. Yang belum berumah tangga, Allah berikan jodoh yang cocok dunia akhirat. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan semua di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan Allah bimbing kita terus dalam istiqomah kebaikan hingga diwafatkannya kita dalam husnul khotimah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulliyatil maqdar syuhrillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Bacaannya halaman 25 aqallu dafni kufratun. Yang megang tasyifahnya halaman 105. Kitab saya 105 adalah Bukhari Imran berapa? 145. Hah? 145. Apa ludah 105. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa jama'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu dafni Hufratun Taktumu Raihatahu Wa tahrisuhu Minas siba'i Wa akmaluhu Qamatun Wa bastatun Wa yudahu Khadduhu Ala turabi Wa yajibu Tawjihuhu Ilal qiblati Yunbashul mayyitu Li arba'i khisalin Lil ghusli Idza lam yataghayyar Wa li tawjihihi Ilal qiblati Wa lil mali Idza dufina ma'ahu Wa lil mar'ati Idza dufina Jaminuha Ma'aha Wa amkanat Ayatuhu Al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful awla wa makruhatun wa wajibatun ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahumma faqihna fid din wa aftah lana futuhal arifin wa anshur 'alaina rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para sahabat semua, para teman-teman semua yang kami muliakan, dan khusus akhirnya Ustaz Ahmad Rizki Muntazir Hakim dan juga seluruh kawan-kawan semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan semuanya kita Allah berikan sehat walafiat. Amin. Jadi syukur kepada Allah kita panjatkan malam ini kita hadir dalam majlis taklim kita di malam Rabu ini, malam Rabu ke 3 di bulan Rajab, yang kita berharap mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita panjang umur, dan terus Allah pilih kita bagian orang-orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus bisa melakukan istiqomah hadir ke majelis taklim serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang orang-orang yang istiqomah ibadah hadir ke majelis taklim itu orang-orang pilihan.
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka akan Allah berikan kefahaman dalam urusan agama. Siapa orang yang ingin Allah berikan kebaikan padanya, maka akan Allah bimbing untuk diberikan kefahaman dalam urusan agama. Bagaimana dia bisa memahami agama kalau dia sudah istiqomah hanya di majelis taklim? Maka termasuk bimbingan orang-orang yang istiqomah di majelis taklim dalam rangkaian memahami ilmu agama itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi musim hujan begini, ngaji, ya, benar kan? Iya. Musim hujan begini ngaji. Banjir. Artinya kalau bukan pilihan Allah, dari sekian anak muda, dari sekian orang-orang yang kuat dia melangkah majelis taklim, dia ada waktunya. Cuma berapa orang? Di mana di kampung yang majelis taklim orang situnya banyak? Belum. Jarang ada. Memang udah orang pilihan. Umpama 100 orang paling 10. Orang-orang pilihan yang Allah pilih ketika diinginkan kebaikan pada seseorang itu, maka Allah berikan kepahaman dalam urusan agama. Maka prosesnya termasuk pilihan. Hadir ke majelis taklim, mulai dari melangkahnya dari rumah, kita harus melawan rintangan ujian, itu bagian dari pilihan. Karenanya malam ini kita yang sudah masuk di malam Rabu ketiga bulan Rajab, insya Allah kita tawakuf di akhir bulan Maret. Insya Allah kita tawakuf di akhir bulan Maret, sebelum kita masuk nisfu Sya'ban atau setelah masuk nisfu Sya'ban. Dan mudah-mudahan semuanya memberikan sehat afiat. Maka malam ini melanjuti pembahasan, masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu proses pelayanan terhadap jenazah. Itu tugas orang yang hidup, dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Maka masuk pembahasan malam ini, faslun, bermula ini fasal aqallud dafni, bermula paling sedikitnya menguburkan itu hufratun, satu lubang. Taktumu raihatahu, yang lubang itu mampu menutupi, menyembunyikan bau. Bau siapa? Bau kita. Besok kalau di kuburan bakal nimbulin bau. Belum mati aja kita udah bau. Ya. Belum mati aja udah bau. Belum mati kita udah bau. Maka paling sedikit yang nguburin itu, kalau hari ini kita menyaksikan ada orang gali kuburan 1 kali 2 meter, dalamnya kan 2 meter nih. Panjangnya 2 meter, kesini 1 meter. Kalau dalamnya baskotun, wa tahrusuhu minas sibai, wa aqaluhu qomatun baskotun, wa baskotun. Paling sempurnanya itu seukuran orang dewasa begini. Dan tangan-tangannya dan juga posisi dirinya itu paling sempurnanya. Berarti kalau ada orang gali kuburan cuma 1/2 meter, selama tidak menimbulkan bau, boleh nggak? Boleh. Karena syaratnya hanya untuk menyembunyikan bau. Wa tahrusuhu minas siba, dan tidak dimakan binatang buas. Berarti kalau ada dicoker-coker kucing, kena. Umpama imam coker-coker kucing itu kena.
Jadi kalau hari ini kita menyaksikan seukuran diri orang dewasa itu bolehnya biasanya. Kalaupun kurang dari itu boleh selama tidak menimbulkan bau di kemudian hari. Bukan sekarang, nanti. Karena dalam hitungan durasi beberapa jam saja jasad kita ini sudah menimbulkan bau karena darah sudah tidak mengalir, pembuluh darah sudah berhenti karena jantung sudah tidak lagi memompa, berhenti seketika. Maka lama-lama jasad itu kaku. Kemudian kalau bagian orang-orang yang su'ul khotimah belum hitungan hari aja biasanya baru ditaruh aja juga udah nggak enak baunya. Jadi kalau dia menimbulkan bau, ada orang udah dikubur seukuran tinggi orang dewasa, masih bau-bau juga, jadi kurang dalam. Gitu. Kan paling sedikitnya selama tidak menimbulkan bau. Sekarang disempurnain wa aqalu qomatun wa bastotun. Paling sempurnanya seukuran diri orang dewasa. Udah digali seukuran diri orang dewasa tapi masih bau, berarti kurang dalam. Minta dalam lagi bang. Kita bau. Jadi yang kemarin 2 lagu yang lalu kita membahas kaitannya dengan ini juga. Ketika kita mempelajari ini maka nanti juga kita akan menimbulkan bau. Jadi kalau membahas hal-hal yang berkaitan dengan urusan kematian bukan buat orang tapi buat kita. Di besok juga kita ketika kita dikuburkan kita minta biar ada dalaman. Apalagi kalau digalinya tanahnya udah ngabisin. Lu jangan di pinggiran komplek non, tergusur, nggak ada fondasinya, musim hujan lagi ke bawah. Jadi lubang itu agar bisa mampu menyembunyikan raihatahu akan baunya. Bau yang nanti akan ditimbulkan oleh jenazah. Wa aqalu qomatun wa tahrusu minas sibahi, dan mampu melindunginya, menjaganya daripada binatang buas. As-sibah, binatang buas. Kemudian wa akmalu qomatun wa bastatun, paling sempurnanya seukuran diri orang dewasa. Seukuran diri orang dewasa. Orang dewasa yang mana? Orang dewasa yang normal. Dewasa yang normal. Orang dewasa yang normal. Yang normal. Kalau yang nggak normal, jangan buat ukuran. Wa yusanu ayyuzada. Terus kalau ukuran panjangnya berapa? Ukuran panjangnya tinggal disesuaikan dengan jenazahnya. Yusanu ayyuzada aidan fi tulihi wa addihi qadru ma yasa'u min may yunziluhu al-qabr wa man yu'inu. Karena nanti ketika jenazah bakal dimasukin, maka kan harus ada orang yang nanggapin. Memang turun dewek.
Lain. Nanti mau turun dewa kan ditanggapin. Tanggapin. Kita tanggapin. Kalau sekiranya ini badannya gede, yang nanggapin nomor kedua lah. Kalau jatuh. Belum kesenang. Jadi boleh dipanjangin, jadi dipanjang dilebihin itu buat seukuran orang yang nanggapin. Buat seukuran orang yang bi ayyakuma wa aqalhu qomatun wa bastatun. Coba dicek dalamnya. Bi ayyakuma rajulun mutadirun basitan yadayhi murtafi'atain. Jadi ukuran orang dewasa dia diri normal ya. Tangannya suruh ke atasin gitu. Tangan duanya ke atasin. Tapi dalam banget kan ya. Kalau kita normalnya paling 170. Kalau 2 meter kan nambah 30 cm lagi kan. Jadi bentangan-tangannya atas dalam. Ini kudu diukur juga. Ukurnya jangan aman yang kurang tinggi. Bukan yang pendek, saya nggak ngomong pendek ya. Enggak, saya ngomong pendek. Kurang tinggi. Nah. Jadi sekiranya orang yang seorang laki-laki ketika dia berdiri ukurannya normal, basitan yadayhi, kedua tangannya terbuka membentang ke atas murtafi'atain, itu buat ukuran paling sempurnanya kalian. Tapi nanti kita akan ketemu di satu daerah umpama nggak dalam ini ukuran, nggak apa-apa, dijawab berapa meter. Sama, lo mau dijawab di sini? Jawab. Ngelantarin siapa? Kita panpai. Di kebidakan itu. Waqala al-Baituni qala al-Bujairi qawluhu basitan yadayhi ay ghairu qabidin li asabihima wa dhalika miqdaru arba'ati adra'in wa nisfun bi dira'il yad wa yusannu ayyudu al-mayyita fil qabri ala yaminihi kama fil ittija'i indan naum. Kalau hari ini kita melihat ada jenazah yang dibaringkan bagian kanan, itu sunnah. Wa yusannu ayyudha, dan disunnahkan agar menaruh al-mayyita akan mayyit fil qabri, di kuburan, ala yaminihi, pada sisi bagian kanan. Lu jangan keburuk mana. Keren. Malaikat datang nggak tahu. Kagak ditanya loh di. Karena fil ittija'i indan naum. Bagaimana kalau sekiranya ditaruhnya miring-miring? Falau wada'a ala yasarihi furiha. Kalau sekiranya diletakkan di sisi bagian kirinya, maka makruh. Maka ketika orang tidur itu disunahkan miringnya ke kanan, bagian kanan, karena lambung itu di sini. Jadi ketika kita tidur, lambung kosong. Makanan enggak ada Pak. Kalau kita tidur miring ke kiri, itu makanan enggak.
Itu hikmah sunnah Nabi itu begitu luar biasa. Jadi miring ke kanan biar kantung makanan itu kosong. Kalau terpuruk itu tidurnya setan. Setan nomor. Nah, bagaimana ketika kita tidur tahu-tahu pas dibangunin keadaan terpuruk? Itu bukan maunya kita. Karena orang tidur itu separuh mati. Yang jelas ketika kita mengawali tidur, kita miringnya kanan. Wudu dulu kalau mau tidur. Wudu dulu. Hah? Jauh. Waduh. Dari Sumur jauh. Ini biasa ya. Gak enak kalau udah biasa nanti tidur gak begitu ya. Kalau alasannya ini musim hujan dingin, pahala dingin itu lebih banyak dari pahalanya. Jadi berbeda kita wudhu nggak dingin sama lagi kedinginan beda. Wa yudau khaddam wa ayyudu akhadduhu ala turabi. Ini nih, apa nih? Pipi. Pipi itu diletakkan bagian kanan. Karena nanti ketika kita udah disembayangin, pocongnya udah diikat, masuk ke kuburan kan dibukain lagi tuh pocong. Diciupin ke tanah 3 kali. Maka pipi ini bagian kanan ada di sini. Jadi ayyudu akhaddu al-ayman ba'da izalatil kufri. Kapan setelah kain kafan itu dibuka, hilang dibuka. Kain kafannya. Jadi bagian kalau disembayangin kan ditutup nih semua full. Nanti pas dikuburin dibuka. Kalau belum dibuka minta bukain. Kalau udah dibuka udah diurut nih. Bukain dulu bukain. Iya. Dibuka. Bantal tuh dibikinin, tumpuk tanah itu 3 dibuat bantal, buat bantal kita. Jadi itu keadaan kita besok ketika kita masuk ke liang kubur setelah kita selesai dimandikan, dikafankan, disolatkan, masuk ke kuburan, jasad kita sudah dibungkus. Ketika diletakkan bagian kanan, pipi nempel ke tanah, diciumin ke bumi, azan, iqamah, selesai itu habis ceritanya. Habis ceritanya. Wa yusannu alla yusnida, 3 baris ke bawah dulu. Ala turobi terus ke bawah. Wa yusannu alla asnada yusnid, alla yusnida, alla yusnida wajhul mayyiti wa rijlahu ila janibil qabr wa dhahrahu dan disunahkan agar tidak
dibuatkan sandaran wajhal mayyiti bagi wajahnya si mayit. Jadi nempelnya langsung ke tanah. Nempel. Warijlahu, dua kakinya. Akbar saya di sini. Ta'ali. Doain dia panjang umur. Amin. Amin. Muka bagian kanan ke sono, badan ke sono. Tiduran. Miring. Disawat. Emang kalau orang mati tangannya begini. Dari posisi ini. Biasanya tanah itu kan ini nih, teman-teman kemarin, jadi tanah itu yang dibundel-bundelin itu kan buat gajah ini. Iya. Ya, dia dari ke belakang. Tapi pipi langsung. Nah, disunahkan agar tidak membuat senderan. Senderan bagian muka termasuk kaki dan juga dadanya. Makanya biasanya lubang landak itu ada yang diakalin, bawahnya digali. Iya. Ada yang samping, ada yang bawahnya digali. Jadi posisinya itu pas sesuai ini. Nah, di daerah bukan di pinggir, di tengah. Di tengah. Belum mau di tengah atau di pinggir? Tengah aja mau di pinggir. Pakai jas ya, Mas. Ntar motor kalian dikumpulin nggak motor? Jadi ketika disolatin kan semua udah diiketin. Maka ketika sudah posisi begini, kekannya dibuka semua. Sampai kaki. Hah? Sampai kaki. Dari kepala sampai kaki dibuka. Sampai kaki dibuka semua. Lo mau buka direk. Jadi Allah wa yusannu alla yusnida wajhal mayyiti wa yudlahu ila janibil qabri. Disunahkan agar tidak membuat sandaran buat wajahnya si mayit dan juga buat kakinya dan juga buat dadanya. Berarti kalaupun ada yang bikin buat sandaran ini biar dia nggak balik telentang, nggak apa-apa. Karena ketika dasar hukum ini sunnah atau dia mubah, maka nggak ada masalah. Makasih ya. Bagaimana ketika jenazah diletakkan kemudian masih ada darah yang mengalir? Yang jelas ketika proses pemandiannya sudah selesai dan najisnya sudah dikeluarkan semua, termasuk darahnya sudah dicuci, pada saat itu sudah bersih. Ketika menunggu disolatkan lama, ini sudah dikapanin, anaknya yang belum datang, akhirnya kan kotor sendiri. Itu mah udah nggak perlu dimandiin lagi, kasih tisu aja.
melatih. Kemudian wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati, dan wajib menghadapkan wajahnya si mayit kemana? Arah kiblat, wajib. Hal ini wajib. Berarti kalau ada yang mukanya nggak madep kiblat, salah. Baik, yang di tengah kan tetap di sana. Jadi kan sama. Cuma posisi lubang mandangnya doang beda. Pusat Agustus Umar di Cirebon kemarin di tengah aja. Umpama kuburan begini nih. Kalau di kampung kita di cok di sini kan dia. Jadi di tengah sini. Jadi naruh tetap dia begini. Tapi yang menjadi kewajiban adalah posisi wajahnya tetap wajib menghadap kiblat. Sekalipun pakai peti. Hari ini banyak yang pakai peti kan. Pakai peti. Dia wajib pada kiblat. Pas ditaruh di bawah, mukanya berubah balik. Wah, goyang. Orang ambangnya salam arif. Kita dibuka tak wajib dirapiin lagi. Wajib dihadapkan ke kiblat. Tanzilan lahu manzilatal musolli, sebagai bentuk ketika dia diturunkan ke kuburan, dia posisinya dalam keadaan seperti orang sholat. Orang sholat itu menghadap kiblat. Nggak ada orang sembahyang menghadap kiblat. Wa yukhadhu min dhalika adam wujud al-istiqbal fil kafir. Kalau orang kafir mah nggak perlu ditanya madhabnya kemana, madhab anaknya dia. Ada wujud al-istiqbal fil kafir. Baik justru istiqbalu wa istiqbalu terserah dia mau madhabin kiblat boleh, enggak ya boleh. Naam al-kafiratu allati fi batniha janinun muslimun Rufiqat fihi ruh walam tarju hayatuhu yajibu istiqbaluha lil qiblah liyakuna al-janin mustaqbilal qiblah. Nah, ini studi kasus. Bagaimana ketika ada seorang wanita non muslim, dia dalam keadaan hamil, wafat, dia meninggal dunia, otomatis ada janin di perutnya. Maka buat keadaan ini si jenazah perempuan yang non-muslim tadi dia belakang kiblat, biar nanti si janin itu madhabnya ke sono, ke kiblat. Karena janin itu dia tengkurap. Ini mayat tentangnya, jadi begitu. Berarti ketika emaknya belakang kiblat, dia jadi madhab kiblat. Gitu. Liyakun al-janin mustaqbilal qiblah, agar si janin itu nanti menghadap kiblat. Li'anna wajhal janini ila dhahri ummi, karena janin itu wajahnya menghadap dada emaknya. Jadi emaknya itu janin. Ini emaknya nih. Jadi beradu badan. Dulu kita begitu berarti ada kita. Maka ketika ibu kita tidurnya telentang, kita tengkurap. Jadi karena ketika proses keluarnya bayi, emang pala duluan apa kaki duluan? Pala. Hah?
Pala dulu apa kaki duluan? Kepala. Pala dulu. Oh bisa ada di bawah, itu muter deh. Karena memang sudah pada saatnya dia keluar atas izin Allah, dia muter keluar, cari jalan keluar. Lanjut. Lianna wajha jadidi ila dhahri ummi, karena bahwasanya wajahnya si janin tadi dia menghadap ke dada ibunya. Wa tudfanu hadhihi al-mar'atu baina maqabir muslimin, dan dianjurkan ini dikuburkan di pekuburan orang muslim. Ya, di pekuburan orang muslim dan orang kafir. Baina maqabir muslimin wal kuffar. Di Allah yudfan al-muslimu di maqabir kuffar wa aksu. Orang Islam itu kuburannya nggak boleh masuk area kuburan non muslim. Begitu pula sebaliknya. Karena orang yang diadab itu pendek, di sebelahnya bukan dia. Ada cerita dia minta dipindahin karena nggak betah sama sebelahnya berisik. Iya, ada benar. Gitu. Berisik banget ini. Iya. Bakalan lu. Ini tapi memang gitu keadaannya, dan makanya ahli kubur itu ada 5 kuburan di satu pekuburan. Ada satu yang selalu didatangi oleh keluarganya atau minimal anaknya lah. Dia selalu ziarah. Ini yang 4 kesirian. Yang 4 berharap kepada yang satu biar anaknya jangan berhenti datang ziarah gitu. Karena dia kebagian. Itu hanya bagian dari satu. Bagaimana kalau pekuburan itu milik orang-orang soleh di situ, yang mereka sendiri derajatnya sudah tinggi, maka ketika dikirimkan dari jauh pun ya itu kebagian. Jadi kalau kuburan itu bercampur antara muslim dan kafir, ya itu yang terjadi nanti. Bahkan yang taat dengan yang tidak taat aja sebaiknya juga bisa. Sebaiknya bisa. Fa'il lam tulfah fihi ruh lam yajib al-istighfar, lam yajib al-istighfar fi ummi, li'annahu la yajib istighfaruhu hina. Itu tadi kalau ada janinnya ketika wafat ini non muslim, janinnya udah punya nyawa, maka si jenazah perempuan non muslimah dia harus membelakang kiblat agar si janinnya bisa menghadap kiblat. Bagaimana kalau janinnya belum ada ruhnya? Belum ada ruhnya, maka nggak perlu membelakang kiblat, karena dia tidak wajib istiqbalul kiblat. Bagaimana kalau janinnya hidup? Kalau janinnya hidup bagaimana? Kalau janinnya hidup, maka wajib dikeluarin dari rahim ibunya meskipun ibunya meninggal dunia. Terus menyakiti jenazah dong. Untuk soal ini tidak menyakiti jenazah, karena kita menyelamatkan satu nyawa yang ada di perut. Kalau normal jenazah itu nggak boleh disakitin, bahkan memandikan juga pelan-pelan.
karena sakitnya sakaratul maut masih berasa. Nah, pada keadaan seorang yang meninggal dunia dalam keadaan hamil dan janinnya hidup, maka janinnya wajib dikeluarin. Janin harus dikeluarin. Bagaimana kalau udah dipendam baru ketahuan janinnya hidup? Wajib digali. Wajib digali. Fa'in rujiyat ayatuhu lam yujzi dafnuhu ma'ah bal yajibu syikku jawfiha. Kalau ini janin diharapkan dia hidup, ini janinnya hidup nih, maka wajib membelek perut emaknya. Wa ikhrajuhu minhu, dan wajib dikeluarin walau muslimah, sekalipun yang meninggal dunia tadi emaknya muslimah. Kan tadi kafir nih. Ini emaknya muslimah, emaknya meninggal dunia, janinnya hidup, udah 7 bulan hidup, wajib dikeluarin, wajib dibelek. Ini hal-hal yang berkaitan dalam urusan menguburkan jenazah. Jadi semua ada aturan-aturan dalam syariat untuk kita menguburkan jenazah. Dan yang kemarin kita bahas, ahli kubur itu ketika disolatkan hanya 4 yang kita doain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, itu doang. Minta diampunin, sayangin, maafin dulu. Kalau kemarin kuburan tuh manggil-manggil kita, dan hakikatnya itu renungan buat kita bahwa besok kita ya juga bakal masuk. Besok kita bakal masuk. Sampai di sini dulu, ada yang bertanya? Kalau emaknya muslim punya anak, cuman anaknya mati juga nih di dalam janinnya, mati yang dikiblatin emaknya apa anaknya? Emaknya muslim. Emaknya muslim, anaknya? Anaknya Oh iya, emaknya yang ada. Gak apa-apa berarti kayaknya. Emaknya. Tadi kan kalau jenazah wanita dewasanya non muslim, maka dia dianjurkan membelakangi kiblat biar janinnya bisa madep kiblat. Sekarang yang wajib madep kiblat itu yang dewasa, karena muslimah yang meninggal, sedangkan janinnya berarti janinnya nggak madep kiblat. Janinnya jangan kemudian nanti janinnya dikeluarin dulu baru dimasukin kiblat, itu baru sakitin. Jadi tetap yang dewasanya yang wajib di kiblatin.
Kalau anak kecil selama dia belum balik itu biasanya ukurannya kan beda sama yang dewasa kan. Orang gila kira-kira ditalkinin apa enggak? Talkinin. Kalau usia gilanya itu ada jeda, dulu dia pernah normal. Usia 15 tahun dia normal nih, sampai 23. Dari 23 ke sana gila. 25 mati, 2 tahun gila. Maka sisanya itu dari usia balik ke 23 itu ada bertanggung jawab. Adapun 2 tahunnya ada tanggung jawab. Maka tetap dianjurkan ditalkinin. Kalau orang gila aja ditalkinin, bagaimana yang normal? Ini semua buat urusan kematian itu tergantung amalia kita. Saya tadi baca di kitab di Riyadul itu ada seorang ulama yang ketika ditanya oleh malaikat dijawabnya pakai syair. Bahkan ada cerita hikmah dari pagi, ada seorang ibu, dia mau meninggal dunia, tapi justru dia yang mentalkin yang hidup. Dia mau meninggal dunia nih, dia yang mentalkin yang hidup, cucunya dipanggil. Bacanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka wa abu'u bidhanbi wa abu'u bidhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang ngucap yang mau mati ngajarin sama cucunya. Habis ngucap ini meninggal dia. Biasanya yang naginin yang sehat atau yang mau mati? Sehat. Yang sehat naginin siapa? Mati. Yang mati. Ini yang mau meninggal dunia yang naginin dia jadi. Dari apa ya? Itu orang biasa tuh. Itu dari keberkahan dia berusaha. Allahumma sholli. Pribadi saya dapat cerita ini orang biasa. Cuma memang kemuliaannya dari kemuliaan sholawat mampu menghantarkan di akhir hayatnya bisa membaca itu dan ngajarin ke orang. Luar biasa. Biasanya kita kalau ada orang udah nazar nih sakaratul maut kan yang ini nyebut. Akhirnya juga sebetulnya kan ada caranya. Kalau sekiranya napasnya emang udah nggak panjang, jangan panjang. Asyhadu an la ilaha illallah kepanjangan. Baru nyampe asyhadu mati. La ilaha illallah kepanjangan nih. Allah. Kalau dianjurkan baca syahadat, ya kalau napasnya masih panjang. Tapi kalau napasnya emang udah pendek, kalau udah dompet gimana dompet? Jadi harapan mentalkinkan orang yang nazar ketika sakaratul maut itu adalah ketika di akhir ucapannya sudah mengucap syahadat atau la ilaha illallah atau kalimat Allah, udah tutup, udah tinggal, jangan diajak ngomong lagi, nggak perlu diajar lagi udah. Allah, udah tutup. Tapi masih hidup, udah biarin jangan diajak ngomong. Kenapa?
Kenapa? Karena itu untuk menjadikan akhir ucapan dia itu. Allahumma ja'al inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir ucapan kami besok ketika meninggal dunia kalimat la ilaha illallah. Kalau udah ucap la ilaha illallah, udah, jangan diajarin yang lain. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulang lagi syahadat. La ilaha illallah udah bisa, udah selesai tutup. Selesai. Jadi yang dilihat nanti ujungnya. Ujungnya yang dilihat. Akhirnya. Karena kita berharap dari proses-proses panjang kehidupan kita, di akhirnya besok kita bagaimana? Apakah mampu mewafatkan diri kita dalam husnul khotimah, kita wafat dalam husnul khotimah atau tidak? Husnul khotimah itu meninggal dunia dalam keadaan iman, tidak dalam keadaan maksiat. Bahkan kita bisa mengucap sendiri la ilaha illallah. Apalagi kalau walimah dia mandi dulu, dia wudhu dulu, dia nyiapin kafannya dulu. Kalau kita mah jauh, tidur gak pernah wudhu. Mulai dari sini kalau mau tidur wudhu dulu. Jadi kalau kita belajar buat menambah pengetahuan, pada akhirnya itu tidak kita kerjakan, ya akhirnya jadi sia-sia. Karena wudhu itu dianjurkan ketika tidur. Redaksi doa tidur kan kita baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Dengan menyebut namamu ya Allah, ahya, kami dihidupkan, wa amu, dan kami mati. Kami hidup, kami mati, menyebut nama Allah. Jadi tidur lagi mau mati, tidur lagi mau mati. Pas bangun tidur kan baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, yang telah mematikan kami kemudian kita dihidupin lagi. Jadi kan tidur itu mati, tidur itu mati. Jadi ini bagian dari pembahasan pelayanan kepada jenazah yang bisa jadi kita juga bakal dilayani seperti ini. Ini nasihat buat kita dan teman-teman yang usia mudanya masih panjang, manfaatkan waktu mudanya untuk nanti mampu kita banggakan di hadapan Rasulullah SAW. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari yang 7 adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam usia mudanya, dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ibadahnya atas dasar ilmu, bukan tanpa ilmu, atas dasar ilmu diibadah. Maka bisa dipastikan kalau masa mudanya dia isi dengan ibadah, hari tuanya otomatis dia jadi orang soleh. Amin ya Rabbal. Maka ini perlu kita jaga, kita pelihara. Kita berharap mudah-mudahan dari pembahasan ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Sampai di sini ada yang nanya? Ayo. Oh. Bang. Mudah-mudahan malam Rabu 2 Rabu yang akan datang Allah berikan kita sehat afiat, Allah berikan kita panjang umur dan mudah-mudahan kita Allah mudahkan agar kita hadirkan buat ini dalam istiqomah hadir ke majelis taklim. Amin ya Rabbal alamin. Saya ajak baca Fatihah buat
ibunda dari Ustaz Syarif yang dua lampu dan dua hari datang hadir di sini, dua kali pengajian. Dan ibundanya meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah rahmat dalam kuburnya, menjadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Orang tua kita yang sudah berpulang, mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi Sa'lim, dengan kemuliaan salawat kepada Nabi, dengan kemuliaan riwayat maulid Nabi, Allah jadikan kubur mereka Allah menjadi jannah. Bertanya kembali buat kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kunniyatin marfu'ah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين